736 pembunuhan besar-besaran. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut setelah melihat bagaimana Chen Fan membalas serangan 3 kultivator muda dan bertahan melawan serangan mentah Li Wenchan. Zhang Yulong dan Zi Tianyu keduanya termasuk di antara 5 pejuang muda terkuat di Kunsu. Li Wenchan adalah yang terkuat dari ketiganya berkat tubuh intannya. Dia diyakini mampu mengalahkan dewa tingkat bumi. Begitu kuatnya tubuh Chen Fan sehingga dia menahan serangan langsung dari Li Wenchan. Bahkan putra sang pencarian pun terkejut, butuh beberapa saat baginya untuk memahami perkembangannya. Namun, saat dia melihat serangan Chen Fan, keterkejutannya digantikan oleh rasa takut. Ledakan, Chen Fan tidak menggunakan teknik mewah apapun saat dia memukul secara langsung. Tinjunya mengeluarkan denyut kuat dari True Essence yang menghantam sasarannya seperti air terjun yang besar. Li Wenchan hanya sempat menyilangkan tangan di depan dada untuk memasang perisai berlian. Namun, perisai energi hancur berkeping-keping di bawah tangan Chen Fan. Pukulan Chen Fan mendarat di dada Li Wenchan, menghantam tulang dadanya. Li Wenchan memuntahkan darah emas dan terlempar ke belakang beberapa ratus meter. Keterkejutan dan ketidakpercayaan bahkan merayapi wajah Bai Suxian yang dipahat batu. Tubuh intan Li Wenchan dapat menahan serangan langsung pedang terbang dewa tingkat bumi. Bagaimana Chen Fan menyebabkan begitu banyak trauma dengan sebuah pukulan? Sedikit penyesalan muncul di mata Chen Fan. Dia kecewa dengan kerusakan yang dia timbulkan. Jika cederanya tidak menghambat kekuatannya, dia bisa saja membunuh pemuda itu. Lagi, teriak Chen Fan. Dia menunjuk ke atas dengan jarinya, menembakkan aliran api hitam ke langit. Itu adalah api kilin. Wajah Zi Tianyu memucat setelah dia melihat api hitam dan bergegas mengisi energinya, memanggil lapisan api untuk memblokir serangan itu. Namun, api kilin meluluhkan pertahanannya dengan mudah. Pada akhirnya, Zi Tianyu berhasil melarikan diri dari api kilin yang mematikan itu hidup-hidup, meskipun ia mengalami banyak luka bakar. Api kilin juga melahap rambut hitamnya. Setelah itu, Chen Fan mengarahkan pandangan mematikannya ke Zhang Yulong. Bang! Dia mengeluarkan gelombang kehendak ilahi yang mematikan dari matanya. Zhang Yulong tersenyum dingin. Sekte Dasi terkenal karena kemahirannya dalam kekuatan pikiran. Chen Fan telah memainkannya tepat di tangannya. Namun, begitu kehendak ilahi mereka saling bertabrakan, tubuh Zhang Yulong gemetar dan darah mengucur dari wajahnya. Dampaknya terasa lebih keras daripada membenturkan kepalanya ke Gunung Kunlun. Dalam sekejap, Chen Fan telah membuat ketiga pembudidaya elit bertekuk lutut. Dia mengalahkan tinju dengan tinju, api dengan api, dan kekuatan kemauan dengan kekuatan kemauan. Chen Beixuan telah mencapai tingkat pencapaian yang tak terpikirkan dalam ketiga aspek kultivasi, tubuh, kekuatan ilahi, dan pikiran. Dia adalah dewa tingkat bumi sejati, Bai Suxian berkata, wajahnya tegang karena hormat. Sementara itu, para penggarap lainnya di dekat panggung terguncang sampai ke inti. Qi Qingwei tidak bisa berkata-kata. Ketiga pembudidaya elit lebih kuat darinya, namun, Chen Fan berhasil mengatasinya dengan cepat. Apakah ini berarti Chen Fan akan muncul sebagai pemenang? Saya tidak percaya. Li Wenchan akhirnya menenangkan diri, dan meskipun ada luka parah di dadanya, dia menggandakan serangannya. Cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat ketika energi di dalam dirinya melonjak. Dia mengangkat satu kaki dan melangkah maju dengan susah payah. Ledakan, langkah kaki Li Wenchan menyebabkan tanah bergetar. Gelombang kejut, energi keluar dari bawah kakinya saat lingkaran cahaya emas muncul di belakang Li Wenchan. Dikelilingi oleh cahaya ilahi, Li Wenchan tampak seperti Buddha dalam wujud manusia. Dewa Fana, perkembangan ini menarik perhatian 8 dewa tingkat bumi yang mengamati dari pinggir lapangan. Sementara itu, para kultivator muda lainnya sangat gembira dengan pemandangan yang luar biasa ini. Mereka akhirnya bisa menyaksikan kekuatan penuh dari para pembudidaya elit. Li Wenchan telah mencapai alam Dewa Fana beberapa waktu lalu dan jauh lebih kuat daripada prajurit negara abadi manapun berkat kemampuannya menggunakan kekuatan langit dan bumi. Aku juga tidak akan menyerah. Dikelilingi oleh energi yang menderu, Zi Tianyu terbang ke langit saat dia mencapai level baru. Esensi Qi dari elemen api yang berperang berputar di sekelilingnya dan membentuk topan yang menghubungkan energi bumi dan langit, dengan Zi Tianyu tepat di tengahnya. Diselubungi oleh api ungu, Zi Tianyu tampak seperti dewa api.
Dewa Fana lainnya. Sementara itu, Zhang Yulong tertawa terbahak-bahak saat energi jiwa yang menakutkan berkumpul di sekelilingnya, membentuk 4 naga kekuatan pikiran. Zhang Yulong menginjak salah satu naga dan naik ke langit seperti orang bijak yang naik ke surga. Dewa Fana ketiga. Dalam sekejap, ketiganya memasuki alam Dewa Fana. Saat mereka memanfaatkan kekuatan alam, energi mereka membuat air sungai Fury Dragon bergolak. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di bawah lantai mountain bangkit dengan gembira. Aku merasakan 3 Dewa Fana. Mungkinkah ketiga petarung itu berhasil menerobos? Mungkin pertarungan akan segera berakhir, kata seseorang. Seharusnya tidak begitu. Ini baru saja dimulai, kata salah satu penonton. Bahkan ketika semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, pertempuran sengit lainnya akan terjadi di lantai mountain. Chen Fan tidak terpengaruh oleh ancaman ketiga Dewa Fana. Dia melihat ke sungai di kejauhan dan melihat seekor naga air yang menggeliat bersembunyi di bawah ombaknya. Chen Beixuan, kamu seharusnya merasa terhormat melihat kekuatan penuh kami. Zitianyu memakai energi berapi-api seperti lapisan kulit lainnya. Tanpa kekuatan luar biasa, keluarga Zi tidak akan pernah terdaftar bersama sekte-sekte besar. Qi Qingwei memasang wajah tegang. Menghadapi kekuatan gabungan dari 3 kultivator elit adalah bunuh diri. Bahkan Bai Suxian tidak bisa bertahan lebih dari 1 detik. Mungkin hanya putra sang pencarian yang bisa bertahan melawan 3 orang sekaligus. Qi Qingwei memandang 3 yang murni dan memperhatikan bahwa pemuda itu menjadi lebih jauh dari 3 tahun yang lalu. Chen Fan berkata dengan acuh tak acuh, kamu terlalu banyak bicara, ayo kita lakukan. Kamu sedang mendekati kematian. Zhang Yulong menipiskan bibirnya menjadi senyuman dingin saat dia memerintahkan 4 naga kekuatan pikiran untuk menyerang Chen Fan. Di balik setiap kekuatan pikiran naga terdapat topan yang kuat. Begitu kuatnya mantra Dewa Fana sehingga tidak ada manusia yang bisa bertahan dari amukan mematikan mereka. Zitianyu juga menembakkan api ilahi dari matanya. Api ilahi itu berubah menjadi hujan api yang jatuh di atas Chen Fan. Tersembunyi di dalam api adalah roda api ungu yang menyerangnya. Ini adalah artefak roh tingkat tinggi, roda api ilahi. Li Wenchan adalah orang terakhir yang menyerang. Dia mengalami cedera terberat, namun serangan baliknya adalah yang paling kuat dari ketiganya. Ledakan, Li Wenchan melangkah maju saat tubuhnya perlahan menyerap energi di lingkaran cahaya. Tubuhnya bertambah besar saat kulitnya memperoleh tekstur logam. Li Wenchan mengulurkan tangannya dan membantingnya ke arah Chen Fan. Tubuh emas Arhat. Semua orang terkejut dengan perkembangan tersebut. Ini adalah seni paling maju yang dipraktikkan di Gunung Leiyin. Rumor mengatakan bahwa hanya guru Dewa Gajah yang menguasai seni semacam itu. Tidak ada yang menyangka Li Wenchan juga memiliki akses terhadap seni ini. Meskipun dia hanya bisa melepaskan 10% kekuatan seninya, tetap saja serangannya sangat menghancurkan. Chen Fan tetap tenang, tiba-tiba, dia memecahkan penghalang sonik. Ledakan. Chen Fan terbang ke langit seperti naga, garis turbulensi putih mengikuti di belakangnya. Dia meletakkan satu tangan di depan dadanya dan membentuk segel, lalu menekan telapak tangannya ke bawah. 1000 teratai, ledakan, serangan itu menghancurkan keempat naga kekuatan pikiran, dan kemudian mengejar Zhang Yulong. Zhang Yulong pucat pasi dan bergegas mengeluarkan mantra perlindungan. Namun, perlawanannya sia-sia di hadapan 1000 teratai yang perkasa. Boom! Boom, boom. Serangan Chen Fan menembus selusin penghalang kekuatan dan mendarat tepat di dahi Zhang Yulong. Bang! Tubuh Zhang Yulong meledak dari dalam dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Chen Fan tidak berhenti. Dia mengulurkan tangan dan meraih roda api ilahi di udara. Zitianyu sangat gembira dengan perkembangan ini. Bahkan saat dia akan menggandakan karya seninya dan membagi Chen Fan menjadi 2, Chen Fan melemparkan roda itu kembali ke arahnya. Bang! Roda api ilahi terbang kembali dengan kecepatan 10 kali lipat dari sebelumnya. Itu membelah udara saat melintasi langit. Sebelum Zitianyu dapat menopang pertahanan apapun, roda itu menembus tubuhnya, membelahnya menjadi 2. Kultivator elit kedua dibunuh. Chen Fan berbalik dan membanting telapak tangannya ke telapak tangan Li Wenchan. Mata untuk mata, ledakan. Dampak dari arhat emas setinggi 5 meter dengan remaja laki-laki berukuran rata-rata mengeluarkan suara yang lebih keras daripada lonceng kuil Buddha. Tubuh Li Wenchan mengeluarkan kilatan cahaya keemasan cemerlang saat dia mengisi tubuh emas arhatnya secara maksimal. Namun, kekuatannya jauh dari kekuatan Chen Fan.
Tidak lama kemudian darah mulai keluar dari seluruh lubang wajahnya. Sementara itu, wajah Chen Fan tetap tenang saat cahaya biru samar muncul di tubuhnya. Tubuh ilahi yang awalnya sukses dapat mengalahkan penggarap terhubung dengan tangan kosong. Ledakan, telapak tangan Li Wenchan terbelah dan lukanya dengan cepat meluas ke bahu, dada, dan akhirnya kepalanya. Tubuhnya meledak, mengubah kumparan fana menjadi pancuran darah. Chen Fan adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di arena. Dia mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan melihat ke kejauhan dengan ketidakpedulian ilahi di matanya. Dalam sekejap, dia telah membunuh 3 petani elit. Selama ini dia hanya menggunakan satu tangan. Dia telah membunuh mereka bertiga dengan satu tangan. Semua orang tersentak dan tidak bisa berkata-kata karena pergantian peristiwa. Keheningan mematikan menyelimuti arena besar itu. Baik itu Bai Suxian atau Qi Qingwei, mereka semua merasa kata-kata mereka tercekat di tenggorokan. Sejak Chen Fan melangkah maju, mereka dihantam oleh kejutan demi kejutan. Dia telah membunuh 3 pembudidaya elit yang tiada taranya. Ketiganya berada di alam Dewa Fana. Parahnya, mereka dibunuh oleh Chen Fan hanya dengan menggunakan satu tangan. Sementara itu, Chen Fan telah bertindak dengan sangat sembrono, seolah-olah dia baru saja menekan beberapa semut di bawah kakinya. Eksekusi Li Wenchan sangat berkesan. Dia telah mengalahkan tubuh emas Arhat Li Wenchan menggunakan kekuatan fisik mentahnya. Semua orang tahu dan takut akan arti pencapaian ini. Bahkan 8 dewa tingkat bumi yang mengamati kompetisi pun terkejut. Banyak orang memandang Chen Fan dengan ketakutan. Chen Fan dengan tenang berdiri diam. Seolah-olah ketiga pembudidaya elit telah dibunuh oleh orang lain. Dia binatang buas. Kekuatan yang luar biasa. Saya pikir dia pengecut tetapi ternyata dia tidak mau mengotori tangannya saat berurusan dengan Wu Tengshan. Putri Kerajaan Selatan sedikit cemberut saat dia menatap Chen Fan dengan mata terbelalak, sambil mengedipkan bulu matanya. Qi Qingwei tampak malu. Dia selalu meremehkan Chen Fan, yakin bahwa dia hanya bersikap acuh tak acuh. Namun, ternyata dia salah. Siapa lagi? Chen Fan bertanya dengan santai. Pertanyaan Chen Fan terdengar hampir tidak nyata bagi semua orang. Belum pernah ada orang di luar 7 sekte agung yang memenangkan pertarungan di arena ini, apalagi mendominasi kompetisi. Sejak munculnya 7 sekte agung, para kultivator muda mereka telah mengklaim kemenangan di setiap pertemuan lantai. Para penggarap lainnya hanyalah umpan meriam. Desir, banyak orang memandang ke arah putra sang pencarian. Putra sang raja mengenakan jubah berhiaskan 9 naga air, masing-masing lebih megah dari yang lain. Naga air itu memiliki tatapan tajam yang sepertinya mampu melihat perjalanan waktu. Pada saat itu, Chen Fan telah memilih beberapa kultivator muda yang paling kuat. Tidak ada yang mengira Bai Suxian atau Qi Qingwei akan mengalahkan Chen Fan, jadi putra raja adalah harapan terakhir Kunsu dalam mengalahkan Chen Fan. Kamu tidak layak mendapatkan waktuku, kata putra sang pencarian. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap tajam ke arah Chen Fan. Sikapnya yang mengesankan menunjukkan bahwa ia dilahirkan untuk menjadi penguasa dunia. Fisikmu lebih tangguh daripada Li Wenchan, kehendak ilahimu mengalahkan kekuatan kehendak Zhang Yulong, kekuatan ilahimu melawan seni rahasia keluarga Xi, kemampuanmu akan membuatmu menjadi petarung tiada taraf di Kunsu. Namun, dengan setiap langkah yang diambil putra raja, gumpalan Qi muncul di bawah kakinya. Setelah beberapa lusin langkah, dia diselimuti kabut. Sebelum wajahnya menghilang di balik kabut, sedikit penyesalan muncul di wajahnya. Namun apa? Tanya Putri Kerajaan Selatan, matanya dipenuhi pertanyaan. Bai Suxian menundukkan kepalanya dan meratap, namun, putra raja telah menjadi makhluk surgawi. Ledakan, putra sang pencarian mendaratkan langkah berikutnya sedikit lebih tinggi dari tanah, dan dia mampu terbang ke atas tanah menggunakan mantra apapun. Para penggarap lainnya tidak bisa lagi menyadari keberadaan energinya. Seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Dia terhubung ke jaringan energi tersembunyi di alam semesta dan dia bisa memanggil badai dahsyat atau guntur yang mematikan dengan memetik benang yang dijalin menjadi kenyataan. Dewa tingkat bumi, semua orang ternganga melihat putra sang pencarian dengan tidak percaya. Hanya ada beberapa ratus dewa tingkat bumi di seluruh Kunsu. Mereka adalah kekuatan tangguh yang mendominasi dunia. Hampir setengah dari mereka tinggal di 7 sekte besar. Sekte-sekte tersebut memerlukan waktu ratusan tahun untuk mencapai keunggulan tersebut karena kurang dari 10 orang yang dapat mencapai alam dewa tingkat bumi dalam setiap generasi.
Kecuali putra sang pencarian, dewa tingkat bumi termuda berusia 40-an. Putra sang pencarian baru saja memecahkan rekor itu dan mencapai alam dewa tingkat bumi pada usia 30 tahun. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Putra sang pencarian telah menjadi makhluk surgawi. Pantas saja istana Yuntian tetap diam selama ini. Peri putih melirik Ling Qiao abadi yang agung. Yang lain juga merasakan sedikit kecemburuan. Putra sang pencarian telah naik level sementara ahli waris mereka dibantai oleh Chen Fan. Jika putra sang raja menang pada hari itu, dia akan mendominasi sekte lainnya selama berabad-abad. Master Sekte Mistik Azure naik ke tampuk kekuasaan 300 tahun yang lalu dan membawa Sekte Mistik Azure ke puncak kekuasaannya. 100 tahun yang lalu, mereka juga menghasilkan pejuang kuat lainnya, Chang He Sword Immortal. Kedua sosok perkasa ini semakin menjadi sebuah ancaman terhadap dominasi kita. Namun, selama kita memiliki putra sang pencarian, masa depan akan selalu menjadi milik kita. Ling Qiao abadi yang agung tertawa dalam pikirannya. Sementara itu, para penggarap di sekitar lantai mountain tercengang dengan perkembangan tersebut. Dalam perjalanan kultivasi, menjadi yang terdepan berarti keunggulan permanen dibandingkan yang lain. Kemampuan putra sang raja untuk mencapai alam dewa tingkat bumi lebih dulu dari rekan-rekannya berarti dia pasti akan mengklaim kursi kekuasaan begitu sayapnya telah matang sepenuhnya. Saya tidak akan ikut serta dalam kompetisi tahun ini jika saya tahu putra raja telah mencapai ranah ini. Banyak orang menggelengkan kepala dan tersenyum masam. Kesenjangan antara level Ki Refinement dan Conate level sangat besar. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang manusia yang mengalahkan dewa tingkat bumi dengan kemenangan Chen Fan sebagai satu-satunya pengecualian. Banyak orang yang menyombongkan diri saat melihat Chen Fan. Mereka yakin bahwa penyerahan diri adalah satu-satunya pilihan dan perlawanannya akan sia-sia. Sedikit rasa kasihan muncul di mata Qi Qingwei. Chen Beixuan, kamu dibutakan oleh kesombonganmu sendiri. Kamu tidak tahu betapa kuatnya putra sang raja. Sementara itu, Qi Xiuer terkejut hingga tak bisa berkata-kata dengan kehadiran dewa tingkat bumi. Saya telah berkultivasi selama 35 tahun, dan tidak pernah sekalipun saya merasa terancam. Saya hanya menganggap Xuan Luo dan para kultivator senior lainnya sebagai saingan saya. Suara putra pencarian melayang turun dari langit. 300 tahun yang lalu, Master Sekte Mistik Azure menundukkan naga air dan mengambil energinya. Chang He Sword Immortal melakukan hal yang sama 100 tahun yang lalu. Hari ini, giliranku untuk mengulangi sejarah. Putra sang pencarian memandang ke sungai naga kemarahan, langsung mengabaikan Chen Fan. Kesenjangan antara dewa tingkat bumi dan manusia tidak dapat dijembatani. Chen Fan tidak memecah kesunyian sampai lawannya selesai berbicara. Apakah kamu sudah selesai? Jika sudah, terimalah kematianmu. Aku sedang terburu-buru. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Bahkan putra sang pencarian berbalik dan menatap Chen Fan. Semua orang memelototi Chen Fan seolah-olah dia sudah gila. Itu adalah bunuh diri untuk memperburuk dewa tingkat bumi sementara dewa tingkat bumi selalu ingin membunuhnya. Hehe, kamu pria yang lucu. Mereka memanggilmu Chen Beixuan. Aku akan mengingat nama itu. Putra sang pencarian tersenyum ketika dia menggumamkan nama itu. Bising. Chen Fan menyerang lawannya dengan pukulan. Gelombang kuat True Essence keluar dari Chen Fan, membentuk naga emas sepanjang 10 meter yang membelah langit. Putra sang raja mengulurkan satu tangan, mengubah kepulan awan menjadi jubah yang dia gunakan untuk menjerat naga itu. Putra sang raja mengencangkan talinya, meremas naga itu hingga hancur berkeping-keping. Setelah melawan serangan Chen Fan, putra sang pencarian menyerang. Kamu bukan makhluk surgawi, oleh karena itu kamu tidak akan pernah memahami kekuatan dewa tingkat bumi. Ledakan, seluruh dunia merasakan esens Qi yang kuat dari putra pencarian turun dari atas seperti tsunami yang mematikan. Para pembudidaya lainnya sangat terguncang oleh pemandangan yang mengerikan itu. Chen Fan mengulurkan tangan dan meninju, menghancurkan energi yang masuk. Dewa tingkat bumi, aku sudah membunuh lebih dari 10 dewa. Sombong sekali. Putra sang raja mengerutkan alisnya dan menggandakan serangannya. Kabut perang di sekujur tubuhnya tiba-tiba menjadi padat dan berubah menjadi tentara yang tak terhitung jumlahnya dengan baju besi berkilau dan bilah tajam. Ini adalah seni prajurit surgawi dari Istana Yuntian. Hanya dewa tingkat bumi yang bisa menggunakan seni sekuat itu karena seni ini menarik sejumlah besar energi dari penggunanya, seru seseorang.
Ada lebih dari 100 prajurit surgawi dan masing-masing memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan prajurit negara transenden. Rombongan mematikan itu dipimpin oleh 9 jenderal surgawi. Mereka berbentuk 9 naga menggeliat yang menyerang Chen Fan dari 9 arah berbeda. Energi mereka yang luar biasa menunjukkan bahwa mereka telah mencapai puncak keadaan transenden. Merusak. Chen Fan memasang wajah acuh tak acuh dan terbang ke langit saat dia memanggil 9 pedang terbang dari labu kecil yang tergantung di pinggangnya. Bila-bila itu terbang ke langit dan menukik ke bawah, menghabisi 9 jenderal surgawi dengan mudah. Jadi ini yang membuatmu begitu sombong. Yah, itu cukup mengesankan, aku akan memberimu itu. Putra Sang Pencarian mengangguk ketika sedikit rasa kasihan muncul di wajahnya. Kamu seharusnya tidak melewatiku. Dentang. Semua orang menyaksikan gelang di lengan putra raja terbang ke langit dan semakin besar ukurannya. Itu berubah menjadi sepasang roda berkabut yang berputar saat membelah udara, mengirimkan energi kuat langsung ke langit yang tinggi. Itu adalah roda Yuntian dari Istana Yuntian, artefak roh tingkat tinggi. Perkembangan tersebut menarik perhatian Putri Kerajaan Selatan. Wajah orang lain memucat saat melihat artefak roh. Roda-rodanya berpasangan dan oleh karena itu jauh lebih kuat daripada artefak roh biasa. Bahkan dewa tingkat bumi pun tidak dapat menahan serangan langsung dari roda mematikan ini. Sementara itu, meskipun kekuatan 9 pedang terbang telah berlipat ganda sejak mereka menjadi milik Chen Fan, mereka paling banyak adalah artefak roh tingkat rendah, mereka bukan tandingan melawan roda. Susu, roda Yuntian dengan cepat berkembang menjadi seukuran pesawat luar angkasa. Mereka menyerang Chen Fan, membawa kekuatan gemuruh dan mematikan. Qi Qingwei menghela nafas lalu menundukkan kepalanya. Terlepas dari penampilan kekuatan Chen Fan yang luar biasa, semua orang yakin bahwa putra raja akan menghancurkannya dan meraih kemenangan akhir. Putri Kerajaan Selatan juga tampak sedih dan menyesal. Orang lain menggelengkan kepala atau menyeringai penuh harap, menunggu datangnya usia penguasa kerajaan berikutnya. Qi Siwer adalah satu-satunya yang masih memiliki secercah harapan meskipun ada kekhawatiran di matanya. Chen Fan mengusap 9 bilahnya sambil menatap lembut ke bawah. Kunci kekuatan artefak Dharma tidak terletak pada artefaknya tetapi pada penggunanya. Siwer, izinkan saya menunjukkan pelajaran pertama Anda hari ini. Perhatikan dan pelajari. Bahkan ketika Chen Fan mengatakan itu, dia memulai sebuah seni dan menjentikkan jarinya. Pixiu, roh semalok, dan Asura. Rok merah, drake putih, kura-kura hitam, peoni kuning, ular biru langit, dan awan ungu. Chen Fan menjentikkan jarinya 9 kali dan menembakkan 9 bilah kecil ke udara. Mereka berbaris dan menjadi seutas benang emas yang bisa menembus logam. 9 pedang menjadi satu, Thread of Blade Essence. Chen Fan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, 9 pedang terbang menyerang pada saat yang sama, berubah menjadi blade aura yang samar namun terlihat. Bahkan ketika semua orang mengira pedang terbang itu telah hilang, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Roda Yuntian sepanjang 10 meter dibelah dengan benang emas seperti sepotong tahu. Benang emas melewati roda Yuntian dan terbang menuju putra Sang Raja. Putra Sang Pencarian mengisi energinya dan mengaktifkan lapisan demi lapisan pertahanan. Namun, perlindungannya gagal melawan energi emas dan hancur. Benang itu akhirnya mencapai putra Tirk dan membelahnya menjadi 2. Benang esensi pedang. Chen Fan telah memotong putra Sang Pencarian menjadi 2 dengan jentikan jari. Benang esensi pedang. Seni pedang yang tak terkalahkan. Meskipun itu adalah artefak roh tingkat rendah, ia dapat dengan mudah mematahkan roda Yuntian dan membelah putra raja menjadi 2. Semua orang tercengang, dan bahkan 8 dewa tingkat bumi pun terdiam. Meskipun putra Sang Pencarian baru saja menjadi makhluk surgawi dan belum mencapai prestasi dalam seni kultivasi, bagaimanapun juga dia adalah dewa tingkat bumi. Chen Fan telah menanganinya seolah-olah dia sedang menyembelih ayam. Siapa yang tidak takut? Putra Sang Raja adalah yang paling tidak percaya. Dia adalah pangeran istana Yuntian dan elit tertinggi di alam kunsu, namun dia telah dikalahkan oleh Chen Fan. Ini merupakan pukulan telak bagi dirinya yang arogan. Ah! Putra Sang Pencarian berteriak dengan kebencian di wajahnya. Tubuh dewa tingkat bumi jauh lebih kuat daripada tubuh manusia biasa. Bahkan jika sudah terbelah 2, itu bisa disembuhkan dengan menggunakan obat roh. Tapi tetap saja, tebasan ini jelas merupakan penghinaan besar bagi putra Sang Pencarian. Chen Beixuan, aku akan membunuhmu.
Putra Sang Pencarian berteriak ketika matanya berubah transparan. Gambar Chen Fan muncul di matanya dan dua riak melintasi udara. Ini mata waktunya. Dia akhirnya menggunakan kekuatan ilahi ini. Bai Suxian menyipitkan matanya. Putri Kerajaan Selatan terkejut. Aku mendengar bahwa mata putra raja dapat membekukan ruang dan waktu. Itu adalah kekuatan ilahi yang tak terkalahkan. Inilah alasan mengapa para tetua istana Yuntian memilihnya menjadi raja untuk 5 abad mendatang. Bahkan dewa tingkat bumi pun tidak bisa lolos darinya. Chen Beixuan dalam masalah. Qi Qingwei dan Qi Siwer juga menoleh dengan cemas. Chen Fan membeku di udara seperti nyamuk yang terperangkap dalam damar. Pada saat itu, waktu di sekitar Chen Fan sepertinya membeku juga. Putra Sang Pencarian tersenyum. Meskipun dia harus menggunakan hidupnya untuk memulai kekuatan ilahi ini, kekuatan itu sangatlah kuat. Dia bisa menahan 10 serangan dari sosok tertinggi dan bahkan bisa membunuh salah satu dewa tingkat bumi. Chen Fan bukan dewa tingkat bumi saat ini, jadi dia hanya bisa bertahan paling lama setengah jam. Biarkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan membunuhmu. Putra Sang Pencarian mencibir dan membentuk belati terbang tingkat tinggi saat dia bersiap untuk menyerang Chen Fan. Dewa tingkat bumi juga menggelengkan kepala dan mengira Chen Fan pasti akan mati. Ling Qiao abadi yang agung bahkan mencibir. Putra Sang Pencarian membenci Chen Fan karena dia menghancurkan tubuhnya. Untungnya, dia masih punya kartu truf, atau dia akan melakukan sesuatu. Pergi ke neraka, sedangkan belati terbang hendak menusuk Chen Fan. Chen Fan mengangkat jarinya dan menangkapnya. Bagaimana mungkin? Putra Sang Raja terkejut dan semua orang yang hadir membeku di tempat. Bukankah Chen Fan terjebak dalam waktu? Bagaimana dia keluar? Ini tidak masuk akal. Bagaimana seni seperti itu bisa mengalahkanku? Chen Fan mematahkan belati terbang itu, lalu maju selangkah. Dia tiba-tiba muncul di atas Putra Sang Pencarian dan menurunkan kakinya. Berhenti, seseorang berteriak dari gunung lain, tapi Chen Fan mengabaikannya. Dia menginjak kakinya, menghancurkan kepala Putra Raja menjadi berkeping-keping dan menghancurkan jiwa ilahinya. Seberapa kuatkah tubuh ilahi yang sukses di awal Chen Fan? Dia bahkan bisa menghancurkan gunung, belum lagi Putra Sang Pencarian. Sebelum Putra Sang Raja meninggal, matanya dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Bagaimana seseorang bisa mematahkan kekuatan ilahi yang tak terkalahkan? Dia tidak tahu bahwa, bila waktu, Chen Fan adalah kekuatan ilahi dari Azuretir, yang dapat digunakan untuk mengontrol waktu. Itu jauh lebih kuat daripada seni yang digunakan Putra Sang Raja. Kau membunuh Putra Sang Pencarian. Qi Qingwei bangkit dan menatap Chen Fan dengan wajah kaget. Bai Suxian dan Putri Kerajaan Selatan juga tercengang. Itu adalah Putra Sang Pencarian. Raja Istana Yuntian di masa depan telah dibunuh oleh Chen Fan di depan begitu banyak elit dan dewa tingkat bumi. Betapa memalukannya hal itu. Bahkan ayahku pun tidak berani melakukan itu. Putri Kerajaan Selatan tersenyum kecut. Pada saat yang sama, awan datang dan Ling Qiao yang abadi muncul dengan ekspresi marah. Dia menatap Chen Fan dan berkata, beraninya kamu membunuh Pangeran Istana Yuntian. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Kemarahan Ling Qiao abadi yang agung bahkan tidak bisa dipadamkan dengan semua air di Sungai Naga Kemarahan. Itulah masa depan Istana Raja Yuntian selama 5 abad mendatang. Bagaimana Istana Yuntian bisa bersaing dengan Azure Mystic Sect tanpa dia? Siapa yang bisa memerintah generasi muda Kunsu? Dia bisa membayangkan betapa marahnya Master Sekte dan para tetua ketika dia kembali ke Istana Yuntian. Ling Qiao abadi yang agung tidak berani memikirkannya. Dia hanya ingin membunuh Chen Fan saat itu juga. Chen Fan menjentikkan jarinya dan berkata dengan mata dingin, mengapa kamu begitu menyebalkan? Apakah kamu juga ingin mati? Baiklah. Akan kutunjukkan padamu bagaimana aku menghancurkan tubuhmu dan menghancurkan jiwa ilahimu hari ini. Ling Qiao yang abadi berkata dengan marah dan energinya sangat menggemparkan. Dia rupanya adalah Conate Being tingkat menengah. Hitung aku, desir, api ungu datang dan Lord Cold Flame muncul, dewa tingkat bumi di lembah Ventian. Dewa tingkat bumi kedua maju. Kami juga, Chen Beixuan, apakah kamu benar-benar berpikir kami akan membiarkanmu lolos begitu saja? Kata orang lain, desir, desir, desir. Kabut putih, petir dan kekuatan pikiran datang dan lebih banyak dewa tingkat bumi muncul di lantai. 6 energi dahsyat segera jatuh dari langit dan membuat semua orang kesulitan bernapas.
Bahkan para penonton yang menuruni gunung pun ketakutan. Para dewa tingkat bumi itu semuanya adalah makhluk Conate tingkat menengah. Faktanya, mereka yang mewakili sekte besar semuanya adalah kultivator teratas dari sekte tersebut. Dewa tingkat bumi biasa bukanlah tandingan para elit ini. Istana Yuntian, Sekte Mistik Azure, Gunung Guntur, Sekte Dasi, Sekte Guntur Surgawi, dan Lembah Ventian. 6 dewa tingkat bumi mencibir dan berdiri di udara, menatap Chen Fan dengan marah. Putri Kerajaan Selatan merasa gugup. Perwakilan dari 5 sekte agung dan Lembah Ventian telah tiba, kecuali sekte esensi campuran dan Istana Dewa Salju. Chen Fan membuat mereka marah. Peri salju dari Istana Dewa Salju menghela nafas dan berkata, "Jika kamu bersedia datang ke Istana Dewa Salju dan tinggal di penjara selama 300 tahun, aku bisa meminta para dewa untuk mengampuni nyawamu. Beraninya kamu tidak menghormatiku." Chen Fan mencibir dan tidak peduli sama sekali. Sombong sekali. Ling Qiao abadi yang agung berteriak dan mulai menyerang. Ledakan, cakar naga raksasa jatuh dari langit dan menuju Chen Fan. Sebelum turun, energinya yang kuat telah tiba. Mereka yang berada di level rendah di lantai didorong ke bawah. Hanya Qi Qingwei dan beberapa orang lainnya yang masih berdiri, tetapi semua orang tampak ketakutan. Ling Qiao abadi yang agung adalah makhluk Conate tingkat menengah dan telah berkultivasi selama 3 abad. Dia bahkan lebih kuat dari putra sang pencarian, merusak. Namun, Chen Fan sama sekali tidak khawatir. Aura biru di sekujur tubuhnya membesar dan api di matanya menyala dengan ganas. Dia melayangkan pukulan dan melesat ke langit seperti seberkas cahaya kemasan. Ledakan, cakar Yunlong dan sinar cahaya kemasan saling bertabrakan. Suara ledakan terdengar di langit dan energi Qi yang tak ada habisnya menyebar ke segala arah, meratakan lantai. Banyak elit yang tersingkir. Jika bukan karena Qi Qingwei, Qi Siwer akan menjadi orang pertama yang hancur. Ledakan, Chen Fan belum pulih sepenuhnya, jadi kekuatannya sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Dia dipukul di lantai dan sebuah lubang raksasa muncul. Lord Cold Flame mengambil kesempatan itu untuk menyerang. Seekor burung api biru muncul di langit dan terbang menuju Chen Fan. Burung api tidak memiliki suhu, tetapi Chen Fan tampaknya sedikit serius. Itu adalah api roh dingin dari Lembah Ventian. Kudengar api itu ditemukan di bawah es dan dapat menyala tanpa henti selama 1000 tahun. Sekali terkena, bahkan dewa tingkat bumi pun akan berubah menjadi es, kata Bai Suxian. Api, teriak Chen Fan. Mata emas api Li miliknya memancarkan 2 api emas dan berbenturan dengan api roh dingin. Retakan, langit dipenuhi api biru dan burung api berkicau. Meskipun Li Fire Golden Eyes memiliki kualitas yang lebih tinggi, namun lebih lemah dibandingkan serangan Lord Cold Flame. Chen Fan didorong mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan pijakannya. "Biarkan aku," kata kultivator agung Bronzebert dari Sekte Guntur Surgawi dengan kejam. Dia sudah terlalu lama menunggu kesempatan ini. Dia segera membentuk palu raksasa yang dikelilingi oleh petir ungu, yang kemudian tumbuh seukuran rumah dan menghantam Chen Fan. Purple Lightning Hammer, artefak roh tingkat tinggi. Penggarap agung Bronzebert berusaha sekuat tenaga, seru Qi Qingwei. Ledakan, tubuh Chen Fan ditutupi kilau biru dan sebagian besar aura ini terkonsentrasi pada tangan kanannya. Seluruh energinya dikumpulkan untuk memblokir Purple Lightning Hammer. Dia akan menggunakan tubuhnya untuk melawan artefak roh tingkat tinggi. Dong, terdengar suara bel raksasa. Kedengarannya seperti 2 roda raksasa bertabrakan. Energi mengerikan itu menyebar ke segala arah. Tanah mulai runtuh dan kaki Chen Fan terjatuh. Pada akhirnya, seluruh lantai mountain retak dan Chen Fan terjatuh. Qi Siwer cemas, tapi ini baru permulaan. Kemudian, dewa tingkat bumi dari Gunung Guntur, Sekte Dasi, dan Sekte Mistik Azure menyerang. Mereka semua adalah makhluk Conate tingkat menengah dan lebih kuat dari dewa tingkat bumi pada umumnya. Setiap serangan mereka dapat menghancurkan gunung dan memecahkan udara. Seluruh lantai mountain kemudian berubah menjadi lautan esens Qi. Meskipun Chen Fan kuat dan tubuhnya kuat, dia berjuang untuk melawan ketika menghadapi 6 dewa tingkat bumi. Akhirnya, dia memuntahkan darah dan terjatuh kembali. Chen Beixuan akan kalah. Bai Suxian menunduk dan menghela nafas. Putri Kerajaan Selatan merasa kasihan pada Chen Fan dan Qi Siwer sudah menangis sambil menatap pemuda di langit. "Kamu cukup kuat tetapi kamu tidak bisa menentang takdir." Qi Qingwei menghela nafas.
Meskipun Chen Fan cukup kuat untuk dianggap sebagai kultivator terbaik di kalangan generasi muda, sungguh luar biasa dia bisa terus bertarung melawan 6 dewa tingkat bumi untuk waktu yang lama. Pergi ke neraka, 6 dewa tingkat bumi tidak ingin membuang waktu lagi dan mereka menyerang bersama. Langit segera dipenuhi petir ungu, api, dan aura pedang. 6 energi berbeda menyerang pada saat bersamaan yang hampir menghancurkan dunia. Bahkan tokoh tertinggi pun tidak akan berhadapan langsung dengan energi mengerikan ini dan dampaknya mencapai puluhan mil, membuat takut banyak orang. Menghadapi serangan yang menggemparkan dunia, Chen Fan tersenyum dan berteriak. Pergi, ledakan, energi yang kuat ditembakkan dari tubuhnya dan melonjak ke langit. Chen Fan sepertinya telah memecahkan sangkar dan memasuki level lain. Tubuhnya membesar dan melampaui gunung. Esensi dalam jarak 70 mil telah diaduk. Setelah memasuki Kunsu selama 2 bulan, Chen Fan akhirnya menjadi dewa tingkat bumi lagi. Ketika Chen Fan pulih dan menjadi Conate Being lagi, seberkas cahaya ditembakkan ke langit dari kepalanya dan digabungkan dengan esensi dunia, membentuk kanopi di atas lantai mountain. Pada saat itu, banyak sekali penonton yang melihat ke atas dan menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Esensi dalam jarak puluhan mil bergetar dan berubah menjadi awan kabut. Chen Fan berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung seperti dewa. Aura biru muncul di tubuhnya dan dia dikelilingi oleh lapisan api merah. Ada api 3 warna yang menyala di matanya. Ledakan, di bawah perhatian semua orang, energi Chen Fan melonjak tanpa henti dan dengan cepat melampaui dewa tingkat bumi normal dan 6 pemukul berat. Pada akhirnya, mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Dia sepertinya telah berubah dari binatang kecil menjadi Rex. Senang rasanya mendapatkan kembali kekuatanku. Chen Fan berdiri di lantai dan menyipitkan matanya. 6 dewa tingkat bumi ketakutan. Mereka menyaksikan Chen Fan memasuki level Conate dengan mata kepala mereka sendiri. Bunuh dia, teriak Tuan Api Dingin. Perubahan drastis membuat mereka takut dan mulai menyerang dengan lebih ganas. Ledakan, 6 energi destruktif jatuh dari langit. Bila Qi menyapu sejauh 100 meter, api dingin membekukan udara dan gemuruh guntur mengguncang dunia. Masing-masing dari 6 pemukul berat adalah penggarap Conate tingkat menengah dan sebanding dengan Dewa Pedang Changhe dan Dewa Leixing tingkat bumi. Mereka menakutkan ketika bekerja bersama. Tapi Chen Fan tidak sama lagi. Menghadapi serangan tersebut, Chen Fan masih terlihat tenang, seolah hanya angin sepoi-sepoi. Membuka, Chen Fan menjentikkan lengan bajunya. Ledakan. Dia tidak menggunakan kekuatan ilahi atau seni kultivasi apapun, dia hanya menebas dengan True Essence-nya, tapi serangan itu memecahkan udara. Tampaknya ada pisau tajam yang lewat, membelah awan menjadi 2. Tebasan pisaunya menembus 1000 meter. Itu membagi dunia menjadi 2 dengan Chen Fan sebagai pusatnya. Api roh dingin, pedang Qi segala arah, dan guntur naga langit menghilang sepenuhnya. Para pemukul berat langsung ketakutan dan hanya bisa minggir. Bang! Sinar cahaya putih menyapu mereka. Sebuah gunung yang jaraknya ribuan meter terbelah menjadi 2 bagian. Membelah gunung dengan serangan. Ses! Banyak penonton dan dewa tingkat bumi tercengang. Meskipun dewa tingkat bumi dikatakan mampu memindahkan gunung, mereka hanya dapat menghancurkan bukit-bukit kecil. Jadi, tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya Chen Fan. Apakah dia manusia? Melihat gunung yang runtuh di kedua sisi, Bai Suxian dan yang lainnya tercengang. Apa-apaan ini? Dia sekuat naga, putri kerajaan selatan ternganga, sementara dia tidak bisa berkata-kata. Qi Qingwei juga tercengang. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh Chen Beixuan? Apakah dia benar-benar bukan murid sekte manapun? Rupanya dia adalah dewa tingkat bumi yang tiada taranya. Tuan Chen abadi sungguh luar biasa. Hanya Qi Siwer yang melompat dan berteriak kegirangan. Siapa kamu? Meskipun putra sang pencarian telah menjadi dewa tingkat bumi, dia tidak sekuat kamu. Ling Qiao abadi yang mulia memandang Chen Fan dengan kaget. Para dewa tingkat bumi di alam Kunsu tahu bahwa seseorang yang muda dan berkuasa bukanlah siapa-siapa. Chen Beixuan, jawab Chen Fan. Kali ini, tidak ada lagi yang meremehkannya. Semua orang ingat nama itu, karena itu mewakili Tuan yang tiada taranya. Saya tidak peduli apakah Anda Chen Beixuan atau Chen Nantian. Siapapun yang berani membunuh pangeran dan memprovokasi sekte besar harus mati. Penggarap Agung Bronzebert berteriak dan petir di palu petir ungu menjadi sebesar gunung kecil, menyerang Chen Fan. Semakin kuat Chen Fan, semakin keras serangan dewa tingkat bumi.
Bagaimanapun juga, Kunsu adalah anggota dari Sekte Agung. Kami tidak bisa membiarkanmu menjadi liar di sini. Kiksu Sanren dari Sekte Esensi Campuran dan Peri Salju dari Istana Dewa Salju juga melihat Chen Fan sebagai musuh terbesar mereka dan bertekad untuk membunuhnya. Haha, Chen Fan tidak peduli sama sekali dan dia mengulurkan jarinya. Dentang, dia menghentikan palu petir ungu dengan jarinya. Artefak roh tingkat tinggi ini lebih kuat dari Tian Mingxi dan Wu Tengshan, dan mampu menghancurkan gunung. Namun, itu bahkan tidak bisa menembus jari Chen Fan. Bronzebeard penggarap agung menjadi pucat. Dia tidak bisa mematahkan jarinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Mari kita bekerja sama, kata Yang Mulia Immortal Ling Qiao dengan serius. Mereka tahu bahwa penggarap agung Bronzebeard berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ledakan, kali ini, tidak hanya 6 dewa tingkat bumi, bahkan Peri Salju dan Kiksu Sanren menyerang bersama. Serangan mereka langsung memenuhi langit. 8 kultivator kuat menyerang bersama-sama. Bahkan tokoh tertinggi pun akan takut, gumam Putri Kerajaan Selatan. Bahkan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure harus menyerah. Bai Suxian tersenyum kecut. Kekuatan 8 pemukul berat itu terlalu menakutkan. Hanya Istana Yuntian yang bisa mengeluarkan semuanya, 8 dari mereka bersama-sama sudah cukup untuk memusnahkan beberapa sekte yang lebih lemah. Chen Fan tampak tanpa ekspresi setelah menghadapi serangan seperti itu. Dia dengan lembut mengangkat tangan kirinya dan mengepalkan tinjunya. Ia meletakkan ibu jarinya di antara jari telunjuk dan jari tengah, lalu melayangkan pukulan. Ledakan, aura emas muncul di tubuh Chen Fan dan membentuk seberkas cahaya yang ditembakkan dari tangan kirinya. Sinar cahayanya sepertinya tak terkalahkan dan segala sesuatu di depannya harus menyerah. Itu seperti teknik Dewa Perang. Tinju ilahi bela diri sejati. Ledakan, dunia runtuh. Tinju Dewa Bela Diri Sejati segera memblokir serangan itu dan semua orang didorong mundur lebih dari 10 kaki. Kemudian, Fiski terus mengenai Lord Cold Flame. Dia hanya bisa mengirimkan satu api roh sebelum hancur berkeping-keping bersama dengan jiwa ilahinya. Dia membunuh Lord Cold Flame dengan sebuah pukulan. Semua orang tercengang oleh energi yang menghancurkan bumi. Pukulan pertama, Chen Fan berkata tanpa ekspresi dan melangkah maju. Seluruh tubuhnya kemudian berubah menjadi naga dan dengan cepat berlari menuju musuhnya. 7 dewa tingkat bumi yang tersisa sudah ketakutan tetapi mereka masih melawan. Seni pedang penghancur segala arah. Palu petir ungu, cahaya ilahi yang dingin, banyak kekuatan ilahi, seni kultivasi, dan artefak Dharma bergerak menuju Chen Fan dari segala arah, tetapi tinju ilahi bela diri sejati miliknya terlalu menakutkan. Dia melampaui kecepatan suara 10 kali lipat dan tidak dapat ditangkap sama sekali. Detik berikutnya, dia sudah berada di depan kultivator agung Bronzebeard. Kultivator agung Bronzebeard berteriak dan memprakarsai palu petir ungu. Dia menciptakan aura pedang ungu setinggi 2 kaki 10 kaki yang melintas ke arah Chen Fan. Tebasan guntur listrik ungu, seni budidaya dari Sekte Guntur Surgawi. Pukulan kedua, Chen Fan tidak mempedulikannya. Dia berteriak dan melayangkan pukulan lagi. Ledakan, aura pedang ungu segera meledak. Energi tinju emas tidak ada duanya. Itu menghancurkan semua jimat dan artefak Dharma, dan menghancurkan penggarap agung Bronzebeard dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aura perlindungan 4 kebenaran sama rentannya dengan potongan kertas di depan tinju Dewa Bela Diri Sejati. Dewa tingkat bumi kedua, penggarap agung Bronzebeard, telah meninggal. Pada saat ini, 6 petani lainnya ketakutan. Berlari, Ling Qiao yang abadi berteriak. Chen Fan selamat dari serangan mereka dan membunuh mereka dengan mudah. Ini berarti kekuatan Chen Fan jauh di atas mereka, telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan para pemukul berat itu tidak memiliki kesempatan untuk melawan ketika menghadapi Chen Fan. Pukulan ketiga, Chen Fan perlahan mengangkat lengannya. Roda cahaya keemasan muncul di belakangnya. Roda ringan itu berukuran 1 kaki seperti matahari kecil yang melayang di langit. Cahaya keemasan yang dipancarkannya sangat murni, kuat, dan tidak dapat dihancurkan. Ledakan, saat Chen Fan menekan, dunia sepertinya terbelah. Seberkas cahaya keemasan terbang sejauh 1000 kaki melintasi langit dalam sekejap. Segala sesuatu di depan roda cahaya emas, termasuk artefak Dharma, seni pedang, dan tubuh emas Arhat, sepertinya tidak ada. Bang, bang, bang. Kiksu Sanren adalah orang pertama yang meledak. Tubuhnya dan kibel esensi campuran hancur berkeping-keping. Kemudian,
pedang abadi dari Sekte Mistik Azure, Tuan Sumi dari Gunung Guntur, 4 dewa tingkat bumi ditabrak oleh roda cahaya dan mereka semua hancur berkeping-keping bersama dengan artefak Dharma mereka. Terakhir, Ling Qiao abadi dari Istana Yuntian. Ling Qiao abadi yang agung mengirimkan 3 artefak roh tingkat tinggi dan menggunakan seni rahasia yang mematikan, tetapi semua itu tidak berguna di hadapan tinju ilahi bela diri sejati. Ledakan, Ling Qiao abadi yang agung juga meledak. Hanya peri salju yang tersisa di langit. Dia berdiri di sana tercengang dan tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Chen Fan telah membunuh 5 petani kuat dengan sebuah pukulan. Bersama dengan 2 orang yang telah meninggal sebelumnya, hanya 1 dari 8 dewa tingkat bumi yang masih hidup. Semua orang terdiam. Fiuh, angin kencang gunung menyapu lantai mountain. Puncak setinggi 1000 meter menembus langit, memandang ke bawah ke arah deru ombak sungai naga kemarahan. Baik itu para penggarap elit di sekitar gunung lantai atau para penggarap junior yang pergi ke sana untuk menonton dan belajar, mereka semua melihat ke atas ke langit di mana sosok emas yang dikelilingi oleh api melayang di udara dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Tubuh gemilangnya adalah simbol tak terkalahkan, daging seorang iblis surgawi. Faktanya, dia adalah seorang iblis surgawi. Dia telah membunuh 7 dewa tingkat bumi dengan 3 pukulan dan ke-7 pukulan itu berada pada tahap pertengahan tingkat Conate. Bahkan Master Sekte seperti Master Sekte Azure Mistik tidak bisa melakukan itu. Apakah mereka semua sudah mati? Perkembangan itu telah menghilangkan warna kulit Bai Suxian, menggantikannya dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Terkejut dengan perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia kehilangan ketenangan dan sikap acuh tak acuh seperti biasanya. Situasi menjadi tidak terkendali hingga Bai Suxian merasa sulit menerima kenyataan. Dia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa ada orang yang bisa menjatuhkan begitu banyak kultivator kuat sekaligus. Qi Qingwei merasa lemas dengan apa yang telah terjadi. Hatinya dipenuhi penyesalan. Dia telah menyesuaikan ekspektasinya terhadap kekuatan Chen Fan berkali-kali, tetapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia masih meremehkannya. Kemampuan Chen Fan jauh melebihi kemampuan putra pencarian. Di usia 20-an, dia sudah mampu membuat para dewa tingkat bumi tunduk. Kekuatan seperti itu cocok untuk seorang penguasa tertinggi. Chen Fan adalah talenta 1 dalam 1000 tahun. Bahkan Master Sekte Azure Mistik tidak bisa membandingkannya dengan dia di usianya. Pantas saja dia mengira aku pernah tinggal di bawah batu. Dia benar, Qi Qingwei tersenyum masam. Sementara itu, Putri Kerajaan Selatan dan Qi Siwer sama-sama tersentak tak percaya. Mereka tidak percaya bahwa ini adalah guru abadi Chen yang sama yang mereka kenal sebelumnya. Apakah aku baru saja menemukan guru terbaik yang pernah kumiliki? Sebuah cahaya muncul di mata Qi Siwer saat wajahnya bersinar karena gembira. Tiba-tiba, jeritan sedih terdengar di langit. Peri salju akhirnya mengumpulkan dirinya dan berlari, berubah menjadi cahaya pucat. Karena ketakutan, dia ingin melarikan diri sejauh mungkin. Kembali, Chen Fan mengulurkan tangan dan meraih sesuatu. Udara dalam beberapa ribu kilometer tiba-tiba menjadi padat saat esens Qi yang tak terkalahkan bocor dan berubah menjadi banyak rantai yang menjerat peri salju. Dengan lambaian tangannya yang lain, Chen Fan mengumpulkan jaring rantai dan membawa peri salju kembali kepadanya. Tolong jangan bunuh aku. Kengerian telah mengubah wajahnya yang menarik dan memenuhi matanya dengan rasa putus asa. Dia adalah tetua Istana Dewa Salju, dan berusia lebih dari 300 tahun. Namun, penampilannya tetap seperti seorang wanita muda berusia awal 30-an dengan lekuk tubuh yang rapat dan bibir yang memikat. Di sana dan kemudian, tubuhnya bergetar ketakutan seperti kelinci yang ketakutan. Bising, Chen Fan melepaskan segel yang mengikat jiwa dan jiwanya ke labu penguat pedang. Ketika Chen Fan akhirnya berbalik, dia disambut oleh banyak petani yang membungkuk padanya. Mereka terpikat oleh kekuatan Chen Fan yang luar biasa. Bahkan Bai Suxian yang dingin dan menyendiri menundukkan kepalanya dengan patuh. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan turun. Mereka yang berselisih dengan Chen Fan, seperti 2 pelayan Wu Tengshan berlutut di tanah, gemetar tak terkendali. Pikiran untuk mencapai tujuan yang sama seperti mantan majikan mereka hampir membuat mereka kesal. Namun, Chen Fan bahkan tidak melirik mereka sedikitpun. Dia melambai pada Qi Siwer. Qi Siwer beringsut ke arah Chen Fan dan bergumam pelan, "Tuan Abadi Chen, aku di sini." "Siwer, kenapa wajah itu? Kukira kamu tidak kenal takut. Apa kamu tidak ingat bagaimana kita bertemu?"
Kamu bahkan berani mengintip setelan ulang tahunku, canda Chen Fan. Qi Xiuer tersipu, membuat pipinya semerah apel. Namun, kesembronoan Chen Fan telah melonggarkannya saat dia perlahan menenangkan diri. Kekaguman dan kekaguman kembali terlihat di matanya. Tuan Abadi Chen, kamu menendang asteris. Siapa yang mengira kamu bisa mengalahkan putra raja dan begitu banyak orang bijak lainnya? Kamu menyebut mereka orang bijak. Chen Fan tersenyum mengejek. Xiuer, suatu hari nanti kamu juga akan menjadi seorang kultivator yang kuat. Saat itu, kamu akan tahu bahwa pria dan wanita ini telah hidup di bawah batu. Qi Xiuer mengangguk, tidak yakin apa maksud kata-kata Chen Fan. Qi Qingwei berdiri diam di sana. Matanya beralih ke kiri dan ke kanan, berusaha menghindari tatapan Chen Fan. Namun, ketika dia akhirnya melihat mata Chen Fan di wajahnya, dia memasang wajah tegang dan tidak terkesan untuk menjaga penampilannya. Yang membuatnya kecewa, perhatian Chen Fan tidak tertuju padanya, saat dia memalingkan muka setelah melihat sekilas. Di sisi lain, Putri Kerajaan Selatan menghampiri Chen Fan dan mencoba memulai percakapan singkat dengannya. Matanya dipenuhi kegilaan saat dia mendekatkan tubuhnya. Pelacur, gumam, Qi Qingwei. Bai Suxian berjalan melintasi arena dan membungkuk pada Chen Fan. Bai Suxian dari Istana Dewa Salju menyambut Anda, Yang Mulia Abadi. Saya ingin meminta maaf atas tindakan Penatua Snow. Saya berharap Anda dapat menunjukkan belas kasihan, tolong lepaskan Penatua Snow. Istana Dewa Salju akan sangat menghargainya. Bai Suxian mengenakan gaun putih polos tetapi itu tidak menghentikannya untuk menjadi wanita tercantik di antara orang banyak. Kecantikannya sangat menarik bagi banyak pria. Saya punya beberapa pertanyaan untuknya, lalu saya akan mengambil keputusan. Chen Fan menoleh dan mengabaikan sang dewi, membiarkannya tergantung di sana karena malu. Qi Xiuer tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Tuan Abadi Chen, apakah kamu akan baik-baik saja setelah membunuh begitu banyak dewa tingkat bumi? Banyak orang mendengar pertanyaannya dan meratapi pikiran mereka. Kak, apakah kamu lamban atau apa? Mengapa kamu butuh waktu lama untuk menyadari hal itu? Chen Beixuan membunuh 7 tuan dan putra raja. Dia telah menjadi musuh ketujuh sekte agung serta lembah Ventian. Tidak seorang pun pernah melakukan hal seperti ini. Tersembunyi di bawah rasa hormat di wajah banyak orang adalah seringai yang menyombongkan diri. Chen Fan sama sekali tidak mempermasalahkan ancaman itu dan menjawab dengan santai, jangan khawatirkan aku akan baik-baik saja. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke sungai di kejauhan. Gelombang jahat muncul di sungai Fury Dragon sementara perhatian semua orang tertuju pada pertempuran. Dinding air setinggi 10 meter muncul di kejauhan dan mengalir menuju pantai. Apakah itu naga air putih? Teriak Putri Kerajaan Selatan. Banyak orang melihat ke sungai. Seekor naga air putih telah hidup di bawah sungai Fury Dragon selama ribuan tahun. Setiap beberapa dekade, naga itu berenang ke hulu menuju sumber sungai untuk memanfaatkan energinya. Elixir Qi milik naga air putih dapat secara signifikan meningkatkan tingkat pencapaian seorang kultivator, sedemikian rupa sehingga dapat mengubah manusia menjadi seorang penggarap terhubung. Pertarungan melawan naga air putih juga merupakan bagian dari agenda Gathering of Lantai. Namun, selama beberapa ratus tahun terakhir, hanya Master Sekte Azure Mystic dan Changhe Sword Immortal yang mampu berinteraksi dengan naga air putih cukup lama untuk mengekstraksi kinya. 8 tuan telah pergi ke kompetisi tidak hanya untuk mengamati pertarungan, tetapi juga untuk melindungi murid-murid mereka dari binatang mematikan itu. Xiuer, aku akan menangkap naga air putih itu untuk kamu pelihara sebagai hewan peliharaan. Chen Fan tertawa ketika dia berjalan mendekat ke pantai. Ledakan, Chen Fan melambaikan tangan, mengirimkan aliran energi yang membelah sungai dan menghentikan dinding air yang dingin di jalurnya. Dia menghentikan aliran air dengan lambaian tangan. Penonton terpesona dengan kekuatannya. Changhe Sword Immortal terkenal karena kemampuannya memotong sungai yang sama, tetapi potongan yang dia buat sangat kecil dibandingkan dengan yang dibuat oleh Chen Fan. Dengan kata lain, Chen Fan bahkan telah mengalahkan para kultivator paling kuat di Kunsu. Oh benarkah? Luar biasa, Qi Xiuer berteriak kegirangan. Ark, seekor naga yang marah mengaum jauh di bawah sungai yang bergejolak. Tiba-tiba, entah dari mana, seekor ular besar sepanjang 300 meter muncul di permukaan. Tubuhnya ditutupi sisik putih berkilau dan kepalanya seukuran rumah.
Matanya yang besar mengamati garis pantai sebelum menghilang di balik kabut yang tidak bisa ditembus. Naga air putih ini jauh lebih kuat daripada naga beracun di lembah pemakaman dewa. Itu hampir berubah menjadi naga sungguhan. Chen Fan tidak terpengaruh oleh pemandangan naga yang luar biasa, dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Kemarilah. Chen Fan menggabungkan True Essence-nya yang kuat dengan kekuatan fisiknya untuk menciptakan tangan energi biru selebar 10 meter. Energi itu merentangkan jari-jarinya dan mencengkeram erat naga air putih itu. Ark, ark, naga air putih meraung. Rasa sakit itu membuatnya berada di ambang kegilaan. Naga itu telah ada selama ribuan tahun dan sama kuatnya dengan penguasa tertinggi. Ia bisa dengan mudah menyematkan dewa tingkat bumi manapun di bawah cakarnya. Bahkan Chang He Sword Immortal tidak bisa mengalahkannya. Didorong oleh rasa lapar, ia terburu-buru memanfaatkan energinya dan tidak ingin membuang waktu pada dewa tingkat bumi. Jadi, ia telah menyisihkan sebagian dari eliksir ki-nya untuk mengubah pedang abadi untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Chen Fan adalah lawan pertama yang ditemuinya yang menginginkannya bukan karena eliksir ki-nya, tetapi mengubahnya menjadi hewan peliharaan. Ledakan, merasa terhina, naga air putih mengisi energinya. Air di sungai mulai mendidih saat gelombang besar datang dan menghantam pantai. Busa dan gelembung ombaknya melemah dan berubah menjadi elemen air essence ki. Setelah menyerap cukup essence ki, naga air itu melengkungkan punggungnya dan melepaskan diri dari tangannya, lalu melesat ke langit. Berhenti, Chen Fan melangkah maju, membiarkan energi di sekitarnya mengibaskan rambut sutranya. Chen Fan memerintahkan essence ki dalam jarak beberapa puluh kilometer untuk berkumpul ke arahnya. Tangan energi tiba-tiba hidup kembali, ia mencengkeram ekor naga air putih itu. Telapak tangan energi raksasa ini membuat naga air putih sepanjang 300 meter terlihat kecil jika dibandingkan. Binatang itu mencoba melepaskan diri, tetapi penjepitnya seperti besi. Ia menyaksikan dengan sangat sedih saat Chen Fan menariknya lebih dekat ke pantai. Chen Fan memulai sebuah seni dan mengecilkan makhluk raksasa itu menjadi seukuran ular kecil sebelum dia meletakkannya di dalam labu. Mata semua orang melotot tak percaya. Apakah ini yang dimaksud dengan tak terkalahkan? Gumam Putri Kerajaan Selatan. Tanggal 15 November tahun 2011. Chen Fan memasuki Kunsu dan mendapatkan kembali Conate level di lantai mountain. Dia membunuh 7 tuan dan menangkap peri salju, lalu dia menghentikan aliran sungai dan mendapatkan seekor naga peliharaan. Dia menunjukkan kepada dunia Kunsu arti sebenarnya dari kekuatan. Seluruh Kunsu terkejut setelah mendengar berita itu.